Selamat siang, saya Nikodemus Sunggujanga Hawali, peserta Latsar Angkatan 50 dari Universitas Nusa Cendana. Saat ini kami lagi masuk di masa habituasi minggu kedua, dan di dalam agenda saya di minggu kedua adalah salah satunya melakukan diskusi dengan rekan-rekan dosen ya. Ini terkait dengan rencana saya untuk membuat buku pedoman akademik. Namun karena beberapa hal sehingga diskusi mungkin akan dilakukan di minggu habituasi yang ketiga, sehingga saya mengakali dengan membuat rancangan daripada buku pedoman akademik. Dan ini adalah rancangan yang pertama ya, saya buat pedoman akademik mahasiswa untuk program studi pendidikan fisika di Universitas Nusa Cendana. Kalau kita melihat ini masih 29 halaman, yang masih rencana. Yang saya lakukan setelah itu adalah setelah membuat ini, saya melakukan koordinasi, maksud saya konsultasi dengan mentor, dalam hal ini ketua program studi, untuk melihat hal-hal apa saja yang perlu dibereskan atau harus direvisi, diperbaiki dari rencana ini. Setelah itu baru nanti akan dilakukan diskusi terkumpul dengan rekan-rekan di prodi. Nah, ini deskripsi ya. Yang kedua ya, saya coba membuat ini setelah revisi dari Kaprodi. Ada setidaknya ya beberapa hal inilah yang saya kira perlu dimasukkan di dalam buku pedoman akademik mahasiswa ya. Saya sudah mempelajari beberapa panduan dari Undana ya, dan juga beberapa referensi dari beberapa kampus di Indonesia. Bedanya adalah dari referensi dari beberapa kampus itu, saya melihat ini pedoman ya. Nah, ini adalah beberapa buku pedoman yang saya pelajari. Jadi saya di dalam mempelajari buku pedoman ini, saya melihat atau mempelajari kira-kira informasi apa saja yang perlu ada dalam sebuah buku pedoman akademik. Misalnya saya pelajari dari pedomannya FMIPA UNED ya. Tapi ini kan masih level fakultas. Masih level fakultas. Ada juga ini dari ya sekilas saya pelajari pedoman pendidikan dari Universitas 11 Maret. Lalu ada dari Unibrau ya, masih levelnya masih fakultas. Level saya kan bikin untuk prodi. Fakultas ekonomi, ini masih ekonomi, masih fakultas maksud saya. Nah, itulah dari buku pedoman ini saya rangkum ya. Saya rangkum hal-hal apa saja yang harus ada dalam satu buku pedoman akademik. Kalau kita lihat tadi beberapa buku pedoman itu levelnya fakultas, maka saya perlu mikirkan lagi bagaimana untuk membuat satu buku pedoman akademik untuk level program studi. Kemudian saya mempelajari juga hal-hal yang aturan atau panduan dari Undana. Ya, saya misalnya pelajari, semua informasi yang ada di buku pedoman akademik saya ya, di buku pedoman rancangan pedoman akademik yang saya buat ini semua dari Undana. Jadi isi kerangkanya ya, informasi apa saja yang saya masukkan, ya identitas, harus ada visi misi, ini kan tentu dari beberapa panduan beberapa kampus kan, tapi isi dalamnya kan jelas harus dari Undana semua. Masa beban studi, sistem kredit semester, matrikulasi dan segala macam, kita contohkan ya. Nah, ini kan dari info dari prodi ini, dari prodi ya, ini informasi prodi, visi misinya, lalu deskripsi lalu profil lulusannya apa saja ya, fasilitas apa saja, lalu ini masa studi, ini semua informasi dari Undana ya.
Nah, penilaiannya bagaimana? Saya pelajari di buku panduan yang ini. Jadi masih, nah ini ya. Saya pelajari di sini. Pedoman penyelenggaraan pendidikan 2019 di Untana. Lalu kenapa saya harus buat buku panduan untuk program studi? Karena ini kan levelnya universitas, maka universitas itu mengcover semua fakultas, ya bisa juga dari strata, ya bukan bisa, emang iya 1, 2, dan 3. Sedangkan kami di prodi kan itu levelnya prodi dan masih S1, sehingga saya perlu ngambil beberapa hal yang penting ya untuk mahasiswa, karena memang ini lebih kepada buku pedoman akademik untuk mahasiswa yang akan saya buat nanti. Jadi saya semua informasi saya ambil dari sini. Lalu dari prodi ya, nah, ada beberapa ya saya pelajari dari katalog ini tahun 2016 saya pelajari. Lalu ada buku Borang ya, pelajari dari situ. Saya ya lumayan baca-baca bahan dari sini Borang, sehingga informasi yang saya masukkan di buku pedoman akademik itu informasi yang valid pasti harusnya kan. Maka saya pelajari dari ini dokumen kurikulum ya dana FK S1 ya, lalu visi misinya. Nah, salah satu yang di sini kan saya menulis beberapa revisi ya. Ini yang perencanaan pertama, lalu setelah itu kita revisi. Yang saya revisi apa saja? Misalnya, oh ini masih yang pertama ya. Kalau yang pertama masih seperti pertama ya. Kalau yang pertama kan ini 29 halaman. Oh ya, kode etik akademik saya belum masukkan karena masih rancangan. Tapi saya mau informasikan bahwa saya akan masukkan kode etik akademik. Setelah itu baru saya pelajari, saya masukkan. Ini di rancangan awal. Nah, masih belum ada yang mata kuliah kode-kodenya belum. Tapi ini at least saya mau tunjukkan bahwa inilah informasi kira-kira yang akan ada di dalam buku pedoman akademik. Lalu kita lakukan 8 revisi kan. Maka yang kedua, inilah yang kedua, kayak 40 halaman kalau kita lihat. Saya langsung ke bawah. Nah, kode etik akademik ini kalau kita lihat masih umum ya, masih sanksi akademik misalnya ini. Masih wajib memenuhi norma kepatutan dalam mengikuti akademik. Ini kan masih general. Nah, mahasiswa yang tidak mengerjakan tata akademik dikenal sanksinya apa masih belum jelas kan. Dan itu saya sudah revisi dari buku yang rencana yang pertama. Lalu ya ada dulu tentang bidang minat. Masih ya ini distribusi kuliah tiap semester, lalu syarat. Nah ini saya sudah mulai masukkan, sudah pelajari, sudah masukkan banyak. Ya ini yang saya masukkan di deskripsi mata kuliah wajib di prodi fisika, mata kuliah wajib prodi, karena di prodi fisika itu ada 4 bidang. Kalau mau sebut 4 bidang, yaitu pertama mata kuliah umum ya yang dari nasional, lalu ada mata kuliah penciri universitas, lalu ada mata kuliah fakultas dan mata kuliah program studi. Nah, yang saya masukkan di deskripsi ini adalah mata kuliah yang ada di level program studi. Lalu setelah itu saya melakukan konsultasi dengan mentor dan jadilah ini yang setelah konsultasi jadilah ini. Nah, di sini saya menulis rancangan di sini ya. Awalnya kan masih saya langsung saja nulis. Lulus ini kan langsung pedoman akademik. Tapi yang di sini saya masukkan ini karena nanti saya mau bagikan kepada prodi dan rekan-rekan dosen. Ini penanda bahwa takutnya kalau file ini kan sudah terdistribusi, nanti kan kita susah agak
Ini mana yang benar kan? Kalau tidak ada pembedanya sih. Kalau saya tulis pedoman akademik saja kan, setelah revisi kita tidak tahu kan mana benar. Nah, saya akan hilangkan ini setelah fix revisi selesai semua baru hilangkan jadi ini. Nanti ketika orang baca ini, oh ini rancangan masih kalau masih salah berarti tidak dipakai. Di sini sudah saya masukkan kata pengantar ya, Oktober ya bulannya, masih Oktober, sudah lengkap. Visi misinya di sini visi misi saya sudah pakai yang visi misi terbaru yang 2019 ini salah satu yang saya revisi. Kalau yang sebelumnya kan saya masih ambil dari katalog 2016. Ya, ini kan beda ya. Mewujudkan program juga yang unggul dalam menghasilkan calon guru profesional yang menguasai iptek berbagai kuat dan seterusnya. Ini kan di dua ya, yang revisi kedua sama dengan revisi pertama. Nah di revisi ketiga ini saya revisi semuanya karena saya mengacu kepada buku yang terakhir yang paling ya itu yang paling baru dong. Sehingga semua misi berubah. Lalu saya revisi. Ini sudah mulai ada ya mata kuliah semua sudah ini sudah untuk mata kuliah sudah fix ini ya. Tinggal prasyaratnya yang belum ya. Saya perlu perbaiki prasyaratnya. Mata kuliahnya sudah kodenya sudah oke. Ya, ini paket sistem paket di semester 1 2 sudah oke semua. Deskripsi capaian pemberian mata kuliah program studi. Nah, ini jadi masih ada yang ya ini sudah banyak 44 halaman. Masih ya masih ada yang beberapa yang masih belum terisi sehingga nanti ini akan diisi ketika setelah diskusi terkumpul pastinya. Jadi semua harapannya setelah diskusi terkumpul. Jadi ini saya diskusikan dengan rekan-rekan dosen, lalu ada diskusi terkumpul, isi, ini semua dilengkapi, setelah itu lakukan revisi, sosialisasi dan finalisasi itu planning ke depan. Nah, ini masih ada beberapa yang belum saya masukkan, tapi sebagian besar sudah. Sebagian besar sudah. Nah, ini saya sisakan ini 678 kalau aja masih ada berikutnya ya. Nah, ini referensi yang saya pakai untuk isi dalam dari buku ini. Peraturan rektor, lalu ada dokumen kurikulum prodi, katalog. Nah, ini lampiran saya masukkan di lampiran sudah mulai jelas ya. Nama dosen, NIM, semua sudah masuk dan tenaga pendidikan. Kemarin saya sudah tanya jelas ya. Misalnya di sini kalau di buku pertama kan itu buku kedua lah oke. Di EHN langsung. Nah, ini kan masih Sobiesilan S-nya apa, sarjana apa Pak Sobil atau Pak Happy juga kan belum tahu. Tapi di buku yang kedua yang berteras sekarang kita sudah tahu semua. Sudah ada konsultasi gelarnya apa. Nah, kira-kira secara umum di revisi yang ketiga ini saya sudah dapatkan gambaran umum apa saja yang total ya tinggal dilengkapi lah. Kerangka total sudah terbentuk dan ini yang saya kerjakan di aktualisasi yang minggu aktualisasi kedua. Oh ya ini karena saya pecah ya. Ada yang cover ya. Karena kan ini saya kesulitan memang karena pakai di cover kan tidak ada halaman karena kalau saya langsung satukan semua agak sulit maka saya pisah cover tanpa halaman terus ini halamannya pakai seperti ini lalu yang berikutnya baru angka maka saya bagi 3 ada yang bagian cover saja lalu daftar isi ya daftar isinya juga ada pengantar juga nanti baru saya gabungkan dengan nah inilah yang saya lakukan di agenda kedua minggu aktualisasi minggu kedua ya. Oh ini bahan-bahan saya pelajari ya pedoman. Ini beberapa buku pedoman dari kampus beberapa. Nah yang mungkin ada yang bertanya ini kenapa saya tidak masukkan di referensi. Nah ini jadi yang pertimbangannya karena
semua isi dalamnya buku ini kan dari ini tiga ini. Ini sama seperti kalau kita nulis skripsi misalnya kan kita cari hal-hal apa sih yang harus ada dalam skripsi yang kita baca di internet atau baca di buku. Tapi buku itu kan kita tidak jadikan sumber jadi karena dia memberikan gambaran umum ya. Sehingga buku-buku yang tadi yang berpedoman agak saya belum masukkan di sini karena isi dalam buku ini ya tiga ini. Pedoman lalu nah ini peraturan rekor saya pelajari juga. Saya kira itu yang bisa lakukan, yang bisa saya bagikan untuk minggu habituasi yang kedua, minggu habituasi minggu kedua. Terima kasih, selamat siang.